Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alian Nur Asmar dengan NIM 1021998. Aku dari program studi fisika angkatan tahun 2019. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Institut Teknologi Bandung. Dalam video kali ini, aku akan menunjukkan simulasi rangkaian BJT biasing atau bipolar junction transistor biasing. Nah, dalam beberapa simulasi nanti aku akan menunjukkan beberapa rangkaian BJT biasing. Di antaranya ada emitter bias, emitter feedback bias, collector feedback bias, dan voltage divider bias. Nah, pada bagian ini aku akan menunjukkan simulasi rangkaian emitter bias. Untuk bentuk rangkaian dari emitter bias dapat dilihat seperti berikut ini. Di sini aku menggunakan dua power supply. Power supply pertama itu adalah VBB yang terdapat pada kaki basis transistor. Yang kedua ada VCC yang terletak pada kaki kolektor transistor. Aku juga menggunakan NPN transistor, di mana transistor ini mempunyai 3 buah kaki. Kaki yang pertama adalah basis, kaki kedua adalah kolektor, dan yang ketiga adalah emitter. Aku juga menggunakan dua resistor. Yang pertama adalah resistor emitter dan resistor kolektor. Di sini aku memasang voltmeter untuk mengukur nilai tegangan VCE. Tegangan VCE adalah tegangan yang berada di antara kolektor dan emitter. Dan ada juga beberapa panah yang aku pasang pada titik-titik kaki di dekat kaki transistor, di mana panah-panah ini akan menunjukkan nilai daripada tegangan pada kaki transistor tersebut dan arus pada transistor tersebut. Selanjutnya aku akan menjalankan atau mensimulasikan rangkaian ini. Nah, dapat dilihat ketika kita menjalankan rangkaiannya, didapat tegangan VCE sebesar 8,9 volt. Lalu kita juga mendapati nilai tegangan dari kolektor sebesar 13,1 volt. Dan kita juga mendapatkan nilai tegangan dari emitter yaitu sebesar 4,2 volt, dan nilai arusnya itu sebesar nilai arus emitter sebesar 0,00191 ampere. Nah, dalam rangkaian transistor ini nilai arus di emitter dan nilai arus di kolektor dapat kita setarakan, karena nilai kedua arus tersebut tidaklah berbeda jauh nilainya. Nah, ini dapat dilihat ini merupakan simulasi rangkaian dari emitter bias. Selanjutnya, aku akan menunjukkan simulasi rangkaian voltage divider bias. Untuk bentuk rangkaiannya sendiri seperti berikut ini. Di sini tujuan dibuatnya rangkaian voltage divider bias adalah agar saat kita membuat rangkaian dengan transistor, kita tidak perlu menggunakan banyak power supply seperti pada rangkaian sebelumnya, di mana rangkaian sebelumnya menggunakan dua power supply. Sementara pada rangkaian voltage divider bias ini kita hanya menggunakan satu power supply, sehingga rangkaian ini dapat mengefektifkan jumlah power supply yang akan dipakai nantinya. Nah, di sini aku membuat 3 rangkaian voltage divider bias. Nah, mengapa aku membuat 3 rangkaian? Di sini aku memvariasikan nilai daripada resistor emitternya. Untuk rangkaian yang akan kita sebagai tinjauan pertama adalah rangkaian dengan besar resistor emitternya 1 kilo ohm. Yang kedua aku variasikan, untuk rangkaian kedua ini nilai resistor emitternya aku naikkan menjadi 2,2 kilo ohm, dan yang rangkaian ketiga ini nilai resistor emitternya aku turunkan menjadi 510 ohm. Untuk melihat perbedaan ketiga rangkaian ini, aku akan mensimulasikan rangkaiannya. Nah, dapat dilihat ketika pertama kita akan meninjau rangkaian voltage divider bias yang pertama. Pada rangkaian voltage divider bias yang pertama ini, nilai resistor emitternya adalah sebesar 1 kilo ohm, dan didapati nilai VCE-nya sebesar 5,39 volt.
dan nilai arus IE-nya adalah emitter-nya adalah 0,001011 ampere. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya bahwa nilai arus emitter dan nilai arus kolektor dapat kita setarakan. Selanjutnya, dapat dilihat ketika aku menaikkan nilai tegangan nilai hambatan emiternya, resistor emiternya menjadi 2,2 kilo ohm, nilai tegangan VCE-nya ikut naik atau berbanding lurus menjadi 7,27 volt. Tetapi nilai arus emiternya menjadi turun, yaitu sebesar 0,000472 ampere. Sedangkan ketika aku menurunkan nilai resistor emiternya menjadi 510 ohm, dapat dilihat bahwa nilai tegangan VCE-nya menurun menjadi 2,18 volt. Namun, nilai daripada arus emiternya naik menjadi 0,001918 ampere. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa nilai resistor emitter berbanding lurus dengan nilai tegangan VCE, namun berbanding terbalik dengan nilai arus emitter atau arus kolektor. Nah, dari simulasi ini kita bisa mengukur nilai VCE dan nilai arus emitter yang dapat kita setarakan nilai arus emitter dengan arus kolektor. Nah, ketika kita mendapatkan dua nilai tersebut, kita dapat menentukan nilai atau koordinat dari titik kerja rangkaian tersebut, di mana koordinat titik kerja dari rangkaian transistor itu merupakan grafik yang sumbu X-nya adalah nilai daripada VCE-nya dan sumbu Y-nya adalah nilai daripada I kolektornya, di mana I kolektor di sini kita dapatkan nilainya dari I emitter. Seperti itu. Nah, ini merupakan simulasi dari rangkaian voltage divider bias. Selanjutnya, aku akan menunjukkan simulasi dari rangkaian emitter feedback bias. Nah, di sini aku bentuk rangkaiannya dari emitter feedback bias adalah seperti ini. Dan dapat dilihat bahwa pada rangkaian emitter feedback bias terdapat resistor emitter pada rangkaian tersebut. Dan aku membuat dua rangkaian ini. Mengapa aku membuat dua rangkaian? Di sini aku membedakan nilai daripada beta DC-nya, di mana nilai beta DC-nya dapat kita lihat atau dapat kita ubah dengan mengklik atau menuju komponen transistor. Dapat dilihat pada rangkaian emitter feedback bias yang pertama, aku menggunakan beta DC-nya sebesar 100. Sementara untuk rangkaian kedua, aku menggunakan nilai beta DC-nya sebesar 300. Untuk melihat perbedaan dari kedua rangkaian tersebut, dapat kita simulasikan rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat ketika aku menggunakan nilai beta DC-nya sebesar 100, nilai tegangan VCE yang muncul adalah 11,7 volt dan nilai arus dari kolektornya yang muncul adalah 0,0032 ampere. Sementara ketika aku menggunakan nilai beta DC-nya sebesar 300, didapati nilai VCE-nya sebesar 5,67 volt dan nilai arus kolektornya sebesar 0,00923 ampere. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menurunkan nilai beta DC-nya, maka nilai VCE-nya akan berbanding terbalik dengan nilai beta DC-nya, tetapi berbanding lurus dengan nilai arus kolektornya. Nah, ini merupakan simulasi dari rangkaian emitter feedback bias. Selanjutnya, ada rangkaian yang terakhir ini merupakan rangkaian kolektor feedback bias. Di sini dapat kita lihat pada rangkaian kolektor feedback bias tidak terdapat resistor emitter pada rangkaian tersebut. Dan untuk bentuk rangkaiannya ini dapat dilihat seperti berikut ini. Mengapa aku membuat dua rangkaian? Sama halnya dengan sebelumnya. Di sini aku membuat nilai beta DC-nya berbeda. Pada rangkaian pertama, aku membuat nilai beta DC-nya adalah 100. Sedangkan pada rangkaian kedua, aku membuat nilai beta DC-nya adalah 300. Nah,
Mari kita simulasikan rangkaiannya untuk melihat perbedaan dari output kedua rangkaian tersebut. Nah, dapat dilihat ketika nilai beta DC-nya yang aku masukkan adalah 100, didapati nilai VCE sebesar 10,2 volt. Dan nilai arus kolektornya yaitu sebesar 0,0047 ampere. Sedangkan ketika aku memasukkan nilai beta DC-nya sebesar 300, didapati tegangan VCE-nya sebesar 6,49 volt dan nilai arus kolektornya sebesar 0,008 ampere. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, ketika nilai beta DC-nya kita perkecil, maka nilai VCE-nya akan semakin besar berbanding terbalik, namun berbanding lurus dengan arus kolektornya. Nah, ini dan dapat dilihat seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa nilai daripada I emitter, arus emitter, tidak berbeda jauh dengan nilai arus kolektor, sehingga kita dapat menyetarakan nilai kedua arus tersebut. Ini merupakan simulasi dari rangkaian kolektor feedback bias. Baik, itu merupakan beberapa simulasi yang telah aku buat mengenai beberapa rangkaian BJT biasing atau bipolar junction transistor biasing. Nah, dari video kali ini, apabila ada kesalahan dalam pembuatan rangkaian atau kesalahan dalam analisa dan penjelasan rangkaian tersebut, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.